Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Mencari pasangan hidup adalah perjalanan penuh misteri. Sebagai manusia kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Dan pada akhirnya jodoh adalah bagian dari takdir Allah Ta'ala yang harus kita terima dengan hati yang ikhlas. Tak jarang kita dihadapkan pada pertanyaan, kapankah jodoh itu datang dan bagaimana kita bisa percaya pada takdir jodoh yang telah ditentukan? Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait jodoh di tangan Allah. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Segar. Lama tidak jumpa tapi senang sekali melihat Pak Kiai sehat, hadir kembali dengan suasana yang baru Pak Kiai. Iya, tampilan kita baru ya. Insya Allah lebih bermanfaat lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Nah, bahasan kita juga menarik terkait jodoh ini kayaknya banyak yang mungkin nanti akan menyimak ya. Karena urusan jodoh ini kan juga urusan yang apa ya, yang pelik juga ya Pak Kiai. Butuh ilmu juga untuk memahami konsep jodoh. Nah, pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, kalau kita bicara jodoh, itu kan memang gampang-gampang susah ya. Kadang tuh kita merasa mungkin sudah mengenal dengan seseorang, kita merasa cocok. Tapi qadarullah, kalau nggak jodoh nggak jadi juga. Ada yang baru bertemu beberapa kali, tidak butuh waktu lama, tapi kalau Allah sudah menentukan jodoh, ya sudah jadi. Bagaimana sebenarnya kemudian kita sebagai seorang muslim, itu juga harus paham betul konsep jodoh itu seperti apa. Kadang-kadang soalnya mungkin banyak di antara para pemirsa juga yang merasa, aduh saya ini harus gimana ya. Saya tuh merasa sudah cukup sebenarnya secara usia, mungkin secara materi juga sebenarnya siap untuk menikah. Tapi kadang-kadang kok jodoh nggak datang-datang. Harus bagaimana? Tafadhol Pak Kiai. Ya baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, jodoh itu termasuk rukun iman. Oke, siap. Ya, jadi yu'minu nabil ghaib adalah salah satu unsur keimanan seseorang itu beriman kepada hal-hal yang gaib. Ya, rizki, jodoh, kematian itu termasuk yu'minu nabil ghaib. Jadi betapa pendekatannya adalah tidak melulu pendekatan rasional. Betul. Ya, kalau pendekatannya rasional susah kita memahami tentang al-yu'minu nabil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Jodoh itu Allah mengatakan wallahu ja'ala min anfusikum azwajan. Allah menjadikan dari jenis kalian itu pasangan. Nah, pasangan yang dimaksud di sini dari jenis manusia ini sebenarnya secara jelas diberikan digambarkan itu pertama bahwa perkawinan itu adalah antar gender. Jadi perkawinan sejenis itu bukan yang dimaksud dengan azwaj. Jadi kalau Islam menolak tentang LGBT karena memang secara esensial itu Allah yang menciptakannya sudah memberitahukan. Itu melanggar fitrah begitu ya? Ya, melanggar fitrah. Itu min azwajikum berarti ada gender yang ditanamkan. Yang kedua bahwa min anfusikum itu berarti adanya larangan kalau kita mau menikah kepada bangsa jin. Karena bangsa jin bisa senang, bisa cinta kepada manusia, manusia juga bisa cinta. Karena tampilan dia kita bisa pesan. Coba tampilkan bintang film ini, maka dia bisa menampilkannya. Nah dari ayat ini nggak boleh. Nggak boleh orang memilih perkawinan itu. Tetapi yang menarik Mbak Mila bahwa Ratu Bilqis salah satu dari orang tuanya itu antara manusia dan jin. Ya, yang wanita di zaman itu digambarkan super cantik itu adalah persilangan antara manusia dengan bangsa jin. Ya. Nah, kalau bahkan ulama secara jelas di dalam tafsir surah An-Nahl ini, kalau bapaknya yang jin, maka anaknya itu dominasinya narnya lebih kuat. Jadi unsur jinnya lebih kuat. Tapi Bilqis itu ibunya. Ya, jadi laki-lakinya manusia, wanitanya itu
dari bangsa jin, sehingga kelahirannya dominasinya adalah tin ketimbang nar. Jadi bahan dasar tanah itu lebih dominan. Oke. Ini cuma tambahan Ini saja. tambahan aja ya. Tambahan buat pemirsa, karena sayang para mufasir mengeksplor dalam tentang min anfusikum azwajan gitu. Tapi sebenarnya Pak Kiai, sebelum lebih jauh, artinya sebenarnya pernikahan itu kan bisa terjadi ya antara bangsa jin dengan bangsa manusia. Tapi memang sebenarnya kalau untuk kita kembali lagi pada bagaimana syariat, itu memang apakah termasuk melanggar atau seperti apa? Ulama dua pendapat. Oh, okay. Ada yang mengatakan haram secara mutlak. Ada ulama yang membolehkan dengan syarat. Ketika dia sudah bisa melihat dan jin itu tidak bisa berpaling dari dia, ngumpet gitu, nggak bisa. Kemudian dan jinnya itu takut sama dia. Oke. Jadi kalau salah bisa ditampar secara langsung, maka pada saat itu boleh. Kalau tidak, maka tidak boleh. Nah, kembali kepada jodoh. Jodoh itu termasuk bagian daripada yang wajib kita imani. Dia berdasarkan ayat ini sudah disediakan. Jadi tidak ada orang yang hidup di dunia ini secara umum kecuali dia sudah diberikan pasangan, karena pasangan itu termasuk rezeki. Jadi rezekinya tidak akan dikurangi. Ketika dia hidup diberikan perangkat yang normal, maka dia diberikan rezeki dan rezekinya itu tidak akan dikurangi. Analisanya, kalau ada orang yang sampai tua tidak menikah, bahkan mungkin sampai meninggal dia kemudian tidak menikah, bisa jadi sebenarnya bukan tidak disiakan, dia tidak memanfaatkan. Oh, oke. Nah, jadi penjodohan itu bukannya A sama B, C dengan D, bukan begitu. Penjodohan itu adalah kecocokan antara A sama B itu dari sifat, dari efek yang akan ditimbulkan, itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah itu. Potensinya sudah ditentukan. Dan kita, Mbak Mila itu sebenarnya bukan satu jodoh kita. Oh, oke. Jodoh kita yang cocok sama kita itu bisa jadi 3 sampai 5 umpamanya. Maka kita ada hak ikhtiar untuk memilih. Oke, paham. Ya, untuk memilih yang cocok di antara itu. Yang ini bisa jadi cocoknya cuma fisiknya cantik. Yang ini cocoknya akhlaknya yang bagus. Yang ini cocoknya agamanya yang cocok. Ya, yang ini cocoknya dan lain sebagainya nasabnya. Oleh karena itu Nabi mengajarkannya itu sebagai sebuah tafsir terhadap ayat ini. Tunkahul mar'atu li jamaliha walimaliha walihasabiha walidiniha. Ada 4 faktor orang mau memilih wanita itu. Kalau begitu, kata memilih itu dia tidak maknanya A dengan B, tetapi A berpotensi dengan Z, F, E, D gitu. Dia boleh pilih. Dan Nabi mengatakan fazfar bizatiddin. Dahulukan, pentingkan orang yang beragama. Itu berarti bukan satu. Nah, oleh karena itu ketika orang itu bercerai, dia tidak pandai menganalisa pada awal pemilihannya. Artinya dia tetap berjodoh dengan mungkin pasangannya yang walaupun pada akhirnya bercerai, Pak Kiai. Jadi sebenarnya dia berjodoh dengan pasangan ini, tapi kemudian jodohnya hanya sebatas sampai kemudian mereka berpisah. Bukan, atau bagaimana? Secara ikhtiar dia nggak kuat. Oh, oke. Nah, jadi ini punya kelebihan masing-masing. Kamu pilih. Kalau kamu memilihnya agamanya, maka kamu bisa mengatasi ini semua. Dari ini bagusnya ini, hambatannya ini bagusnya ini, hambatannya ini. Nah, pada saat orang ketika dia menikahkan sebenarnya dia tidak melakukan istikharah. Kalau dia istikharah itu, maka Allah yang memilihkan. Secara teori maka tidak mungkin bercerai. Oke. Nah, jadi perceraian itu pastilah perkawinan itu yang tidak didahului dengan istikharah.
punya potensi, Pak Iya. Kiai, punya potensi. Menarik sekali. Ini jadi banyak pertanyaan ya. Oke, jadi sebenarnya konsep jodoh dalam Islam, kalau kita tadi kemudian merujuk dari penjelasan Pak Kiai, saya bukan masalah sudah menikah, pada akhirnya menikah atau kemudian bercerai begitu ya Pak Kiai. Tapi bagaimana kemudian Allah memberikan opsi-opsi. Nah kita manusia yang memiliki freedom of choice, kita yang memiliki kemampuan untuk memilih itu memanfaatkan itu, begitu ya Pak Kiai. Oke. Nanti kita akan bahas lagi Pak Kiai. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Nadia, salah satu mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Kalau memang jodoh itu di tangan Allah, apakah kita tidak perlu mencarinya? Karena rezeki yang ditetapkan Allah pasti akan datang tanpa kita perlu mencari. Lalu, jika memang tidak perlu dicari, lantas bagaimana cara Allah mempertemukan seseorang itu dengan jodohnya? Kemudian, jika ada orang yang menikah, lalu bercerai, lalu menikah lagi dengan orang yang berbeda, lalu bercerai lagi, dan seterusnya. Untuk hal tersebut, apakah Allah memang menyediakan jodohnya itu banyak untuk orang tersebut? Atau ada pemahaman lain mengenai jodoh itu, sehingga ada peran manusia dalam berikhtiar untuk menentukan pilihan yang cocok untuknya dan mempertahankan itu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jodoh di Tangan Allah. Pak Kiai, tadi ada pertanyaan yang sudah masuk di segmen Gapai Kemuliaan. Ada pertanyaan dari mahasiswi Mbak Aufa Hanun ya di Jakarta. Pertanyaannya banyak. Ini kayaknya pembahasan untuk pertanyaan yang Mbak Aufa aja bisa satu segmen Pak Kiai. Saya ringkas, pertanyaan yang pertama adalah, apakah jodoh itu tetap perlu diusahakan atau dicari? Karena kalau kita bicara tadi Pak Kiai sampaikan, jodoh itu kan konsepnya sama seperti rezeki. Kadang-kadang memang rezeki itu nggak dicari ya datang aja. Jadi perlu nggak sih dicari, diusahakan jodoh itu? Kemudian yang kedua, kalau misalnya jodoh itu tidak diusahakan, lantas bagaimana cara Allah mempertemukan kita dengan jodoh kita? Pertanyaan yang terakhir adalah soal kemudian ada pasangan bercerai, berpisah, kemudian dia menikah lagi. Apakah ini tandanya jodohnya lebih dari satu atau ada pemahaman yang lain Pak Kiai? Tafadhol, banyak ini. Baik, terima kasih. Saya senang ya dapat pertanyaan dari mahasiswa, berarti Gapai sudah masuk pada mereka milenial, Gen Z ya. Mudah-mudahan dan pertanyaannya ini bagus Pak Kiai. Ya, konsepnya untuk pencerahan anak-anak muda. Kalau ada tamsil yang mengatakan bahwa jodoh itu seperti rezeki, memang iya. Jadi rezeki itu kan ada rezeki yang mau'ud, yang sudah dijanjikan. Nah, kalau yang sudah dijanjikan nggak perlu dicari, dia akan mengejar siapa sih pemiliknya. Tetapi ada rezeki maksum, rezeki yang mesti ya, yang dibagikan berdasarkan orang itu sejauh mana mencarinya gitu. Nah, jodoh juga begitu. Ada jodoh orang yang mau'ud. Jodoh-jodoh yang mau'ud itu seperti perkawinan Nabi Muhammad dengan istri-istrinya itu adalah itu yang sudah ditentukan. Dia termasuk rizqun mau'ud gitu. Ya, rezeki yang sudah dijanjikan. Jadi pasangan yang sudah dijanjikan. Tetapi di luar ya para nabi, maka bisa jadi rezeki itu, perkawinan apa itu, jodohnya itu adalah termasuk yang maksum. Jadi harus diusahakan. Harus diusahakan karena Nabi sendiri mengatakan ada baisnya itu, motivasinya paling tidak 4 itu tadi. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan bahwa dia sudah disediakan seperti penjelasan, tetapi dia harus diikhtiarkan. Umpamanya, nah, waktu ikhtiar juga buat anak-anak muda. Dia bisa jadi ketemunya itu di ruang diskotik, di mall. Dia bisa di majelis taklim, bisa jadi di kampus atau pertemuan ilmiah. Instrumen ini sebenarnya dia sudah bagian cara memilih. Oke, setuju Pak Kiai. Ya. Jadi bagian dari ikhtiar kaum milenial, Gen Z, anak-anak muda yang ingin sudah jodohnya. Jodohnya, maka
salah satu ikhtiar itu yang memungkinkan terjadinya pertemuan ini semua, komunitas-komunitas ini, dia mesti memilih. Maka dia tidak memasang niat ketika masuk umpamanya ke tempat hiburan, umpamanya wisata. Jangan dipilihkan sempat itu, tetapi pada lembaga-lembaga ilmiah, pertemuan ilmiah, di kampus, di majlis taklim. Jadi harus diniatkan juga Pak Kiai? Harus. Okay. Niat itu ada kaitannya dengan ba'is. Ba'is itu motivasi awal. Nah, itu dulu yang mesti dipahami. Membangun. Okay. Nah, yang kemudian, apakah kalau ada orang bercerai, kemudian dia menikah lagi, dia itu termasuk orang yang memang rezekinya banyak? Ya, jawabannya iya. Karena dia memang seperti rezeki. Ada yang diberi rezeki satu, ada yang diberi rezeki banyak. Dan itu bukan maknanya poligami. Bukan. Beda. Tuh. Saya punya saudara, wanita. Ketika dia menikah, suaminya meninggal. Punya anak satu, meninggal. Dia terus sampai 4 kali meninggal. Ya, 4 kali dia menikah itu. Karena suami meninggal. Tapi dia tidak menikah yang kelima. Artinya dia menganggap sudah cukup anaknya 4, ya, sudah cukup pilihan. Walaupun yang kelima juga mikir-mikir, jangan-jangan nikah sama dia ntar gua mati gitu loh. Ya, walaupun itu tidak mesti. Cocokologi itu ya Pak Kiai. Okay. Nah, yang menarik ini, wanita ini apakah nanti dia kalau di dalam sorga itu dia akan menjadi orang yang poliandri gitu? Enggak. Maka dia sudah diatur di dalam agama, nanti di akhirat itu dia ilaman ahabbah. Siapa yang paling dicintai dari empat suaminya itu tadi, maka dia ikut seperti itu dan nggak ada iri dan dengki pada waktu itu. Jadi perasaan manusia yang kita rasakan mungkin di dunia ini, cemburu, iri dan segala macam itu sudah nggak ada. Sudah Allah hilangkan juga ya Pak Kiai ya, pada itu saat karena itu termasuk bagian dari yang kotor. Salah satu yang ciri daripada sorga itu yang kotor-kotor tidak akan masuk. Oke, paham. Jadi kan ada misalnya memang pertanyaan betul Pak Kiai, ini menikahnya beberapa kali nih, nanti kumpul sama siapa nih jodohnya di jannah misalnya di surga gitu. Apakah kan ada pendapat yang menyatakan sama pasangan yang terakhir? Belum tentu juga ya Pak Kiai. Bukan. Jadi berkumpul dengan pasangan yang paling man ahabbah. Yang paling dicintai. Yang paling dicintai. Oke, jadi konsepnya sudah mulai paham, artinya betul bahwa manusia itu punya fitrah untuk memilih sebenarnya. Ada. Dia itu kita mau cari yang seperti apa. Nah, tadi kalau misalnya tadi Pak Kiai sampaikan kalau kita mau memilih jodoh ya ikhtiar kita adalah ya datang ke tempat-tempat yang misalnya baik kalau kita pengen jodoh yang baik gitu Pak Kiai. Tapi bagaimana kemudian jika orangnya ini misalnya salah satu pasangan ini entah suami atau istrinya memang orang yang soleh nih, memang orangnya baik, solehah, tapi dapat jodohnya yang mungkin bisa berbeda 180 derajat. Padahal kan dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah menyiapkan jodoh yang baik untuk ya perempuan atau laki-laki yang soleh-solehah juga akan mendapatkan pasangan yang sama gitu. Seperti apa penjelasannya Pak Kiai? Ya bisa jadi dia memulainya tadi ya tidak istikharah. Okay. Jadi memilihnya itu terlalu cepat. Yang kedua bisa jadi ada kalau memang itu hasil istikharah hanya bagian awalnya saja yang dia kontradiktif gitu, berbeda cara pandang, berbeda cara berbudaya dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya dia akan sejalan. Jadi istrinya itu bisa mengikuti keinginan suaminya. Nah, jangan lupa nih Mbak Mila. Tadi saya sudah memberikan menghantarkan bahwa jodoh itu termasuk aspek imani ya. Betul. Jadi aspek teologi. Iya. Karena dia aspek teologi, maka kita tidak bisa menghilangkan mazhab-mazhab pemikiran dalam teologi. Oke. Yang saya katakan adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, potensi perkawinan itu bisa jadi lebih dari satu. Maka kamu pilih, kata Nabi paling tidak ada 4. Ada 4. Kriterianya itu. Pilih, itu pemahaman kita. Orang-orang Jabariyah, ya, mereka mengatakan jodoh itu dari Tuhan. Dia kalau dia sudah waktu dia akan datang dengan caranya Tuhan. Ketika jodoh itu tidak datang,
ya maka sesungguhnya memang dia perjodohan dia nanti di akhirat. Okay. Tuh. Yang kedua kaum rasionalis, kaum Mu'tazilah, mereka sangat mengandalkan pemikiran saja. Kamu sebenarnya jodohmu ya aman yang mana saja kamu mau. Kalau kamu upayakan, kamu standarkan dengan sama dengan mereka, kamu bisa. Nah, jadi ada 3 mazhab, ya, 3 pemahaman memahami tentang jodoh semacam itu. Okay. Kalau kita enggak. Jadi kita bukannya wayang yang mesti A sama B, tidak begitu. Ya kita harus upayakan, pada akhirnya kita harus ikhtiarkan ya Pak Kiai. Ya. Nah cara-cara, nah ini mungkin nanti juga penting, tips dan juga trik ya bahasanya begitu ya, yang sesuai begitu ya, untuk bisa mendapatkan, kan kita pengennya ya, misalnya nanti mungkin ada pemirsa generasi muda nih yang pengen menikah gitu ya, pengen mendapatkan jodoh yang tentu saja yang baik. Nah bagaimana kita harus memulainya, ikhtiarnya apa aja, nanti kita bahas ya Pak Kiai ya. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jodoh di Tangan Allah. Jadi Pak Kiai, apa yang mesti kita siapkan ya, atau apa yang mesti kita ikhtiarkan untuk bisa mendapatkan jodoh yang tentu saja harapan kita jodoh yang baik, yang bisa membimbing gitu loh sampai di surganya Allah begitu, Pak Kiai. Ya, baik para pemirsa dan Mbak Mila, kalau ditanya tips untuk bisa berhasil, yang pertama tanyakan pada diri kita, apakah itu dorongan itu semata-mata dorongan biologis atau dorongan yang lahir dari sebuah potensi untuk ibadah. Okay. Jadi ibadah yang enak itu nikah, Mbak Mila. Yeah. Nah, memahami bais, dorongan awal, motivasi awal ini penting. Kalau baru dorongan biologis karena memang kita tertarik kepada lawan jenis, maka siogianya dia mesti meredamkan dulu dengan berpuasa. Tapi kalau motifnya sudah emang ada keinginan untuk berumah tangga, ingin bagian dari orang yang bertanggung jawab untuk menjaga ya salah satu konsep khalifah fil ar ini di muka bumi itu adalah menikah dan menurunkan anak keturunan yang soleh dan solehah. Itu li'i'la'i kalimatillah, li'ijlalillah. Kalau memang ini baisnya, ini sudah benar nih. Jadi kalau baisnya belum ini, luruskan dulu motivasinya itu. Nah, sekarang motivasinya sudah. Maka dia tanya ya kepada Allah. Bertanya kepada Allah, kemanakah mencarinya ketika dia mau mencari jodoh. Jadi kata ikhtiar itu, istikharah itu tidak mesti maknanya wanitanya sudah ada 2, 3 kemudian dipilih. Bukan. Istikharah itu ketika dia menginginkan menikah dan motivasinya sudah bagus, maka dia bertanya sama Allah ke tempat yang seperti apakah yang memungkinkan dia bisa bertemu dengan jodohnya. Nah, maka dia nanti disyarat, kamu ikut pengajiannya itu. Atau kamu datang ke pertemuan ilmiah ini dan lain sebagainya. Nah, setelah dia ketemu, baru dia istikharah subjeknya itu tadi, orangnya, objeknya itu tadi, siapa? Dari, bagus semua. Maaf nih, anak sekarang itu cantik-cantik Mamila. Yeah. Jadi kalau suruh milih itu, pusing juga gitu, maka dia istikharah lagi. Dari A, B, C, mana yang paling memungkinkan itu. Nah, dengan cara yang semacam itu, ya maka dia tidak akan salah pilih. Ya, betul, jadi kita harus memantapkan niatnya kita dulu apa, motivasinya kita apa. Dan itu tadi ya, mendasari semuanya tuh dengan doa, minta petunjuk sama Allah, supaya Allah giring dan tunjukkan. Ke arah mana ya Pak Kiai ya, untuk bisa menemukan jodoh yang baik ya Pak Kiai ya. Iya, oleh karena itu jangan ada istilah cinlok. Ya. Cinta lokasi itu jangan dijadikan, karena memang pada faktanya orang yang beda lawan jenis bertemu dalam satu tempat, kalau memang
tipe wanita itu, tipe cowok itu sesuai keinginan dia, pasti cinlok dia. Dan itu yang mesti dihindarkan. Jadi kalau cuma mengejar itu tadi ya tampilan fisik, itu tuh pasti. Jadi konsep ya di Islam kan juga nggak ada konsep pacaran sebenarnya Pak Kiai ya. Dan tapi itulah sebenarnya kita tuh kadang sudah tahu ya, cuman kadang-kadang ya karena apa ya, ego masa muda gitu ya Pak Kiai ya, nyerempet-nyerempet ke situ gitu. Bagaimana sebenarnya ya itu tadi menghindari pacaran supaya kita memang ya fokusnya untuk menikah aja gitu. Mungkin nasihat kepada generasi muda Pak Kiai. Ya, jadi kan tadi kalau dibilang ada 4 motivasi. Jadi ketika dia melihat termasuk yang cinta lokasi itu, maka dia kerangkeng, dia tempatkan pada bagian yang mesti saya pilih atau tidak gitu. Kemudian ada lagi dengan jaring 4 jaring itu tadi, maka dia dari sekian itu baru dia tanyakan Tuhan. Kalau memang yang ternyata yang dituju sama Tuhan yang ada di lokasi itu nggak ada masalah. Boleh-boleh saja gitu sebenarnya. Jadi tanda yang biasanya Allah berikan sebenarnya, maksudnya kalau kita, ya Allah ini ada beberapa pilihan, misalnya ya Pak Kiai ya, ini mana yang kemudian sesuai ya Allah, yang terbaik bagi hamba. Biasanya Allah tampakkan dalam bentuk apa sih Pak Kiai? Nah, orang yang istikharah itu bisa jadi yang pertama itu memang dia mendapatkan bisikan gitu. Bisikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa itu dia dapat bisikan, kecenderungannya kepada si A. Terus yang kedua bisa jadi mimpi. Jadi dari 4 yang dia istikharah itu yang tampil cuma 2. Yang satu bawa anjing, yang satu bawa kambing Maka itu isyaratnya bahwa dia suruh pilih yang bawa kambing. Gitu. Nah, yang ketiga ada perasaan sejuk ketika dia menyebut dari 1 sampai 4 itu ada nama tertentu kalau dia menyebutnya, kalau dia mengingatnya sejuk dan gairah untuk semakin berdoa, semakin dekat kepada Tuhan ada. Nah, itu juga isyarat. Itu isyarat ya. Jadi Allah itu pasti akan, kalau kita minta apalagi dengan hati yang tulus, ikhlas, insya Allah tuh pasti Allah akan berikan petunjuk ya Pak Kiai. Ya, terakhir Pak Kiai, sebenarnya konsep kan kadang-kadang biasanya tuh dulu saya waktu masih muda, sekarang masih muda juga sih, pada saat zaman mencari jodoh, selalu diingatkan tuh begini, sama orang tua misalnya atau sama saudara-saudara yang sudah senior gitu ya, Mila tuh kalau nyari jodoh tuh yang sekufu, yang nggak usah yang terlalu ini, pokoknya yang sekufu aja. Sebenarnya memahami konsep sekufu itu memang boleh seperti itu atau bagaimana Pak Kiai? Ya, itu kan asalnya itu dalam surah Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya. Tidak ada bagi Allah itu yang sekufu, yang selevel. Kemudian konsep ini bagi orang-orang tertentu ya, pada bangsa tertentu dia menganggap harus ada syarat sekufu. Tetapi pemahaman fikih yang semacam itu dianggapnya fikih feodal. Karena mengesampingkan ya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia, yang terbaik pada kalian itu yang bertakwa kan? Cuma bertakwa. Jadi aspek keturunan, biologi dan lain sebagainya itu bukan ya. Jadi nggak harus sekufu. Nggak harus seperti itu ya. Sekufu. Yang tidak boleh itu pengertian pemahaman sekufu itu gini, kalau dia beda agama itu dianggapnya tidak sekufu, ya. Tapi kalau cantik, keturunan, nasab dan lain sebagainya nggak termasuk. Ya. Jadi ya sebenarnya kembali lagi lah sesuai yang disampaikan oleh baginda Rasulullah ya, kembali lagi pada 4 pilihan tadi, cari yang salah satunya agamanya yang paling baik ya Pak Kiai. Dan jodoh harus diikhtiarkan. Jangan lupa juga istikharah ya Pak Kiai. Ya, wajib itu hukumnya. Pak Kiai ini Masya Allah, ini pengennya sih ngobrolnya lanjut, tapi apa daya, waktu juga harus memisahkan kita. Insya Allah nanti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.